Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Bakri, saya Anissa Oktariani, M. Agung, Muhammad Genta Surya, Muharram Hasbi, dan Yoda Aryosana dari kelas 2 PPA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Dinamika Perpindahan Panas dengan materi yang berjudul Air Conditioning System. Baiklah, sebelum memulai materi, mohon Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memperhatikan. Oke, langsung saja. Pertama, materi akan dibacakan oleh Yoda Aryasona. A. Pengertian air conditioning system. Pengkondisian udara, sering disebut sebagai AC, adalah sistem yang digunakan untuk mendinginkan suhu di dalam ruang dengan menghilangkan panas dan kelembapan yang ada dari ruangan. Pada dasarnya, mereka bekerja dengan mengambil udara hangat ke dalam sistem dan menyebarkan udara dingin. Tetapi ada lebih banyak lagi proses ini. Selama proses pengkondisian udara rumah, cairan biasanya air atau udara didinginkan oleh penguapan cairan lain yang disebut refrigeran. AC Anda dengan cepat mengubah gas menjadi cairan dan kembali lagi menggunakan bahan kimia yang menghilangkan udara hangat dari dalam rumah Anda, kemudian dibuang keluar. Secara sederhana, sistem pendingin udara mengkontrol suhu, kelembaban, dan kualitas udara di ruang dalam ruangan. Lanjut. B. Fungsi air conditioning. 1. Mengatur suhu udara. Fungsi utama AC adalah mengatur suhu di dalam ruangan. Suhu yang diinginkan dapat Anda atur melalui angka yang tertera pada remote control. Pada umumnya, suhu terendah AC adalah 180 derajat Celcius dan suhu tertingginya 300 derajat Celcius. 2. Mengatur kelembaban udara. Suhu dan kelembaban udara saling berkaitan sehingga secara tidak langsung AC juga berfungsi mengatur kelembaban. Suhu AC sebaiknya diatur pada suhu ideal, yaitu 24 sampai 26 derajat Celcius. Karena udara yang terlalu dingin memiliki kelembaban yang tinggi sehingga menyebabkan kulit menjadi cepat kering. 3. Membersihkan udara. Mesin AC dilengkapi dengan filter untuk menyaring debu dan kotoran yang terdapat di dalam udara sehingga menjadi bersih dan sehat. Oleh karena itu, filter AC harus dibersihkan secara rutin untuk membuang kotoran yang tersaring sehingga udara bisa terjaga kesejukan dan kebersihannya. Lanjut. C. Jenis-jenis air conditioning. 1. Sistem pendingin udara unit terpisah yang dipasang di dinding. Sistem AC split terdiri dari unit luar dan dalam. Unit luar dipasang pada atau di dekat dinding luar ruangan yang ingin Anda dinginkan dan menampung kompresor, koil kondensor, dan koil ekspansi. Unit indoor berada di dinding dan berisi koil pendingin dan filter udara. Kedua unit terhubung dengan kabel dan pipa. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara M. Agung. Baik. 2. Pendingin udara dalam kemasan. Sistem pendingin udara dalam kemasan memiliki kapasitas pendingin atau pemanasan yang lebih tinggi, membuatnya ideal untuk digunakan di rumah yang lebih besar atau bangunan komersial. Mereka bekerja dengan memasang komponen tunggal dan menghubungkan sistem ke saluran yang diletakkan di berbagai ruangan. Dengan menggunakan listrik sebagai sumber dayanya, unit mensirkulasikan refrigeran melalui kumparan. Udara hangat kemudian ditarik oleh kipas dan melewati koil evaporator dingin. Mendinginkannya, udara dingin kemudian didorong melalui saluran ke dalam gedung. Lanjut. 3. Sistem pendingin udara sentral. Sistem pendingin udara sentral adalah sistem pendingin udara yang paling umum karena cepat dan efisien dalam mendinginkan area yang lebih luas. Sistem bekerja dari kompresor pendingin yang terletak di luar, sama seperti AC lainnya. Koil berisi refrigeran digunakan untuk mendinginkan udara, yang kemudian dihembuskan oleh kipas dan diedarkan ke seluruh gedung dengan menggunakan saluran yang terletak di dinding atau atap lantai. Jika ada udara hangat di dalam ruangan, saluran akan mencatat panas dan udara kemudian akan diangkut kembali ke AC untuk didorong keluar. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Genta Surya. D. Komponen-komponen pada air conditioning system. 1. Komponen utama. A. Kondensor. Kondensor berfungsi untuk menukar kalor, mengubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair, dan menurunkan suhu refrigeran. Pipa kondensator dibuat berliku-liku dan dilengkapi sirip.
kondensator diletakkan di luar ruangan agar dapat melepaskan panas pada refrigeran ke udara bebas. B. Kompresor berguna untuk mengendarkan dan memompakan refrigeran ke seluruh bagian AC, yang caranya kerja mirip dengan jantung pada manusia. Kompresor dilengkapi dua buah pipa, yaitu pipa hisap dan pipa tekan, serta memiliki dua tekanan, yaitu tekanan rendah dan tinggi. C. Evaporator. Evaporator berfungsi menyerap dan mengalirkan panas dari udara ke refrigeran sehingga refrigeran berubah dari cair menjadi gas setelah melalui pipa kapiler. Evaporator mengambil udara panas dari ruangan yang kemudian melewati sirip-sirip pipa sehingga suhunya turun. D. Pipa kapiler. Pipa kapiler juga merupakan komponen yang sangat penting di dalam AC karena berfungsi menurunkan tekanan dan mengatur aliran refrigeran ke evaporator. Penurunan tekanan refrigeran menyebabkan suhunya juga ikut turun, dan inilah yang menyebabkan udara yang keluar dari AC bersuhu rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara Muharram Hasbi. 2. Komponen pendukung. Nah, selain komponen utama, AC juga dilengkapi dengan beberapa komponen pendukung yang memiliki fungsi untuk menunjang cara kerja AC. Di antaranya adalah A. Strainer atau saringan berfungsi untuk menyaring berbagai kotoran yang terbawa oleh refrigeran di dalam sistem AC. B. Akumulator. Akumulator berperan sebagai penampung sementara refrigeran cair yang bersuhu rendah dan campuran minyak pelumas evaporator. Tak hanya itu, akumulator juga bekerja dengan mengatur sirkulasi aliran bahan refrigeran agar dapat keluar masuk dengan lancar melalui saluran isap kompresor. C. Minyak pelumas kompresor. Minyak pelumas atau oli kompresor ini berfungsi untuk melumasi seluruh bagian kompresor pada sistem AC agar tidak cepat aus karena gesekan. Minyak pelumas juga mampu meredam panas di bagian-bagian kompresor. D. Kipas atau fan dan blower. Nah, pada sistem AC, blower berada di bagian indoor yang berfungsi menghisap udara panas dari ruangan dan menghembuskan udara dingin ke ruangan. Sedangkan atau kipas berletak pada bagian outdoor yang berfungsi mendinginkan refrigeran pada kondensator serta membantu dalam pembuangan panas ke udara luar. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Bakri. Baiklah, yang ketiga komponen kelistrikan. Karena AC bekerja menggunakan tenaga listrik, maka dibutuhkan pula komponen kelistrikan yang memiliki berbagai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, termostat, mengatur suhu ruangan secara otomatis agar sesuai dengan perintah pada remote. Yang kedua, kapasitor, menyimpan daya listrik sementara agar ketika dinyalakan AC sudah memiliki energi untuk menghidupkan mesin. Yang ketiga, overload, memutuskan aliran listrik pada kompresor jika kerja kompresor terganggu atau mati atau kekurangan oli atau kekurangan refrigeran. Yang keempat, motor listrik, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik pada siklus AC. Yang keempat, refrigeran. Refrigeran adalah zat yang mengalir pada sistem AC dan berfungsi sebagai pendingin. Saat AC bekerja, refrigeran berubah wujud secara terus-menerus antara cair dan gas untuk menghasilkan udara. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Anissa. Baiklah, selanjutnya ada cara kerja AC. Untuk bisa menjalankan fungsinya, setidaknya AC memerlukan beberapa unit. Di mana unit-unit tersebut terdiri atas katup ekspansi, kompresor, kumparan pendingin, kumparan panas, unit kontrol, dan 2 unit kipas. Adapun sistem yang sering dipakai adalah unit atau sistem terpisah yang dinamakan sebagai split system units, di mana sistem tersebut memisahkan bagian panas dengan bagian yang dingin sehingga membentuk sistem air conditioner secara utuh. Bagian atau sisi dingin biasanya terbentuk berdasarkan katup ekspansi secara kumparan dingin dengan saluran beserta sistem udara. Sistem dingin tersebut biasanya disimpan di dalam ruangan, lalu dihubungkan menggunakan saluran yang ada di bagian dalam ruangan, sehingga sisi panas atau unit kondensor sendiri diletakkan di luar ruangan. Berikut ada animasi air conditioning system.
Itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.